Jangankan keluarga, mungkin banyak orang akan sulit percaya dengan kisah yang satu ini. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menghilang dari kehidupan keluarganya selama 3 tahun, namun orang-orang terdekatnya tetap yakin bahwa ia sedang baik-baik saja? Lebih mengejutkan lagi, sosok yang diduga berada di balik semua ini ternyata bukan orang asing. Ia adalah pria yang pernah datang ke rumah korban, berbincang santai dengan keluarganya, dan tampil seperti orang biasa pada umumnya. Tapi di balik kesan normal itu, tersimpan sebuah misteri yang kini mengguncang Jawa Barat. Kisah ini bermula pada tahun 2023. Saat itu, YTR, perempuan berusia 29 tahun, asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, berkenalan dengan seorang pria berinisial TH dalam sebuah konser musik. Hubungan keduanya berkembang cukup cepat hingga akhirnya TH mulai dikenal oleh keluarga korban. Menurut kesaksian adik korban, TH bahkan pernah datang langsung ke rumah mereka. Tidak ada sikap mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda yang membuat keluarga merasa khawatir. Namun ternyata, pertemuan itu menjadi salah satu momen terakhir keluarga melihat YTR secara langsung. Setelahnya, korban perlahan menghilang dari kehidupan sehari-hari keluarganya. Keluarga mendapat informasi bahwa YTR telah pindah pekerjaan dan sedang bekerja di Jakarta. Sesekali masih ada komunikasi melalui telepon, tetapi frekuensinya semakin jarang. Yang membuat keluarga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres adalah perubahan sikap korban. Saat berbicara melalui telepon, nada bicaranya terasa berbeda, dingin, kasar. Bahkan keluarganya merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang sama sekali bukan YTR yang mereka kenal. Di saat yang sama, jejak korban juga semakin sulit dilacak. Ketika keluarga mencoba menyebarkan poster pencarian melalui media sosial, respons yang datang justru mengejutkan. Korban menghubungi keluarga dan meminta unggahan itu segera dihapus. Karena mengira YTR memang baik-baik saja, keluarga akhirnya menuruti permintaan tersebut. Tanpa mereka sadari, itulah salah satu alasan mengapa misteri ini bisa berlangsung begitu lama. Nama TH kini menjadi sorotan utama. Di lingkungan luar, ia dikenal sebagai sosok yang aktif bergaul dan dekat dengan komunitas musik. Penampilannya kasual, mudah membaur, dan tidak menimbulkan kecurigaan. Namun penyidik menduga ada pola manipulasi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari memutus hubungan korban dengan keluarga, membatasi komunikasi, hingga membuat keberadaan korban seolah-olah tidak perlu dipertanyakan. Semua berubah pada tanggal 7 Juni 2026. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel keluarga korban. Pesan itu hanya berisi informasi bahwa YTR berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, setelah mengalami insiden yang awalnya disebut sebagai kecelakaan. Keluarga yang panik langsung menuju rumah sakit. Namun setibanya di sana, mereka justru menemukan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kondisi fisik korban sangat memprihatinkan. Terdapat banyak luka yang menunjukkan adanya penderitaan berkepanjangan. Korban juga harus menjalani operasi kepala dan mengalami gangguan penglihatan yang sangat serius. Itu kronologis pertamanya itu TTT awal mulai cerita kenal sama orang pelakunya. Pertamanya itu kenal di acara konser di Tritan Point. Awal mulai ceritanya itu menjalani hubungan lah, pertamanya awal mulanya di situ kurang lebih dari 2023. Pertama pernah dibawa ke sini sama teteh. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama. Itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma satu kali. Ya. Itu langsung menghilang begitu saja sama si tetehnya? Iya. Ya, langsung semenjak saat itu langsung lost contact aja sama teteh. Biasanya seminggu sekali itu pulang ke sini. Komunikasi telepon ada tapi cuman jarang ikut, itu juga susah. Kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar, kayak bukan kakak sendiri itu bilang. Kemarin hari Rabu
hari Rabu. Hari Rabu. Nah itu keluarga langsung gimana Kang responnya? Langsung respon ke sana, kaget aja gitu. Kaget aja setahu keluarga kan teteh itu kerja di Jakarta. Tahu keluarga itu ya. Oke, langsung ke rumah sakit berarti ya? Dia langsung berangkat ke sana ke rumah sakit sekitar jam pisah. Itu diantar sama yang punya kosan dan pelaku juga. Sama pelakunya juga bertiga semuanya. Cuman si pelakunya nggak ikut ke dalam. Ya Kenapa katanya nggak ikut ke dalam? katanya takut kayaknya mungkin itu takut. Kayaknya. Soalnya kan sudah melukai kakak saya sampai segitunya mungkin parah gitu mungkin. Kabar ini langsung memicu perhatian luas masyarakat. Sementara itu, sosok TH yang diduga mengantar korban ke rumah sakit justru menghilang tanpa jejak. Sejak laporan resmi diterima Polda Jawa Barat pada pertengahan Juni 2026, perburuan terhadap TH terus dilakukan. Namun hingga kini, proses tersebut tidak berjalan mudah. Polisi menyebut pria berusia 30 tahun itu memiliki pola perpindahan yang sangat cepat. Beberapa kali keberadaannya berhasil dipetakan, tetapi saat petugas mendatangi lokasi, ia sudah lebih dulu berpindah. Bahkan, polisi mengungkap bahwa mereka sempat berada sangat dekat dengan upaya penangkapan sebelum akhirnya TH kembali lolos. Laporan adanya penyekapan seorang gadis ya yang di Raja Jaket ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan kita. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Demikian dari kami, terima kasih. Kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan intensif. Penyidik menyiapkan sejumlah pasal yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan berat dan tindakan lainnya yang sedang didalami lebih lanjut. Di sisi lain, YTR perlahan mulai menjalani proses pemulihan. Meski masih membutuhkan pendampingan medis dan psikologis yang panjang, kondisinya dilaporkan mulai membaik dan sudah dapat berkomunikasi secara terbatas. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar, sampai kapan TH bisa terus bersembunyi? Karena cepat atau lambat, setiap jejak pasti akan menemukan ujungnya. Dan bagi keluarga YTR, setelah 3 tahun hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, mereka hanya menunggu satu hal: keadilan benar-benar datang.